Three, two, one. Banyak tikus di rumahku, banyak rezeki kawan-kawan. Jangan lihat nih, Mbak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya, amin. Dan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya sampean, amin ya robbal alamin. Nah kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah status. Jadi status ini dikirim oleh salah satu temennya kita kawan-kawan. Nah status ini dikirim di grup BMI Hongkong, menceritakan tentang pengalaman dia telepon seorang YouTuber Hongkong yang terkenal banget kan kawan. Jadi nggak perlu sampai nanti bahas YouTuber itu lagi biar dapat cuan. Ya memang gunanya konten kreator itu adalah mencari sumber-sumber informasi terbaru, kemudian bisa dibawakan lagi, atau mungkin mencari sumber-sumber informasi lainnya walaupun itu sesama YouTuber untuk diangkat lagi kasusnya. Seperti itulah ya gunanya konten kreator atau YouTuber. Jadi kasus-kasus seperti ini biasanya memang mengangkat kasus-kasus milik orang lain. Tetapi menurut aku ada poin yang terpenting daripada membahas curhatan Mbak Ikan kawan. Jadi silakan disimak tentang apa itu, pelajaran apa sih yang bisa diambil dari kejadian Mbak E ini kan kawan. Dan ini adalah pembahasannya. Jadi 3 hari yang lalu aku itu membaca sebuah status Mbak Indonesia di sebuah grup BMI Hongkong. Mbak E ini memiliki pengalaman telepon YouTuber Hongkong yang terkenal. Nggak usah disebutkan, pasti sampean tahu ya. Karena kalau disebutkan namanya itu melanggar kode etik juga. Jadi Mbak Eki telepon YouTuber tersebut menceritakan tentang masalahnya. Berharap nih telepon sama YouTuber tersebut agar dapat solusi, Mbak. Tetapi setelah dia telepon membeberkan masalah dia, membeberkan kasusnya dia, ujung-ujungnya malah dimarahin. Kemudian itu malah dikontenin kan kawan. Jadi itu kerugiannya dia. Padahal posisi nih pas telepon kui mbaknya itu di imigrasi Hongkong. Jadi berharap dia mendapatkan solusi kan kawan. Oke, dia tuh menceritakan kalau Mbak E ini OS selama 2 tahun. Kemudian pengen balik ke Indonesia, pengen balik ke kampung halaman setelah dia OS. Kenapa kok mbaknya ini punya niat pengen balik? Ternyata mbaknya itu mendapatkan kabar kalau ibunya dia di Indonesia ini telah meninggal dunia. Jadi itu kenapa dia bingung, karena posisinya dia OS. Secara otomatis kalau OS dia tidak bisa itu hari pulang, nggak gampang. Dia harus di penjara dulu, dia harus sidang dulu, nggak tahu sampai kapan nanti pulangnya. Jadi kasihan banget menurut aku yo. Curhat sama YouTuber itu pun bukan solusi dapat, tapi malah dimarahin, malah dijadikan konten, malah dimaki-maki, malah dimarahin. Menurut aku memang nggak salah juga YouTuber itu memarahin orang yang OS di negara Hongkong ketika minta solusi. Karena sejak awal YouTuber itu sudah mewanti-wanti kalau seandainya ada yang curhat, Anda sepakat atau enggak sepakat masalah Anda ini dibuat konten oleh YouTuber itu. Jadi walaupun sampean enggak sepakat ini masalah sampean diumbar, sampean kan sudah telepon, berarti sampean harus sepakat. Memang seperti itu aturannya. Jadi nggak salah juga YouTuber itu menerapkan aturan, yang salah itu sampean. Kenapa ada masalah? Teleponnya ke situ. Jadi intinya nggak bisa menyalahkan. Walaupun sampean bilang, oh di depan aja baik, di belakang kayak gini. Ya memang seperti itu. Memang yang
tujuannya sih mungkin untuk memberikan Anda efek jera, untuk memarahi Anda agar tidak mengulangi hal yang sama. Tetapi salut sama mbaknya ini, aku bener salut ya sama mbaknya ini. Ketika ada masalah di rumah di Indonesia, yaitu ibunya meninggal dunia, mbaknya itu masih punya kepikiran untuk pulang ke Indonesia, bertemu untuk terakhirnya ibu dia yang meninggal dunia. Ini yang membuat aku salut. Jadi aku acungi jempol sama mbaknya ya. Walaupun dia salah OS di negara Hong Kong, tapi untuk kemanusiaan dia yang tahu nih dapat kabar ibunya meninggal dunia, dia cepet-cepet pulang, pengen cepet dapat solusi dari YouTuber lain mengenai masalahnya, dan pengen kumpul kembali sama orang tuanya dia, bahkan pengen melihat untuk terakhir kali ibunya dia. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh lagi tentang masalah ini dan saran aku bagaimana, jadi kita doakan untuk mbaknya ini semoga diberikan ketabahan ya untuk menghadapi segala ujian. Kemudian yang kedua, semoga ibundanya diampuni segala dosa-dosanya dan semoga dilapangkan kuburannya nggih. Amin ya robbal alamin. Salam Fatihah. Oke kan kawan, kita udah mendoakan, pokoknya doa yang terbaik untuk mbaknya ya. Oke, kita kembali lagi ke kasusnya. Bagaimana sih kalau seandainya ada kasus yang sama? Kan yang terpenting itu kan, kalau ada kasus yang sama, Mbak Indonesia yang OS di negara Hong Kong, dan tiba-tiba dia ini pengen pulang ke Indonesia, apa yang harus dilakukan? Mbaknya itu sudah benar ketika dia ini ke imigrasi, jadi menyerahkan diri ke imigrasi ini sudah tepat. Nanti di imigrasi pasti ada pertanyaan, sampean maunya gimana, balik atau bagaimana? Kalau jawaban Anda balik, secara otomatis nanti ada persidangan kan kawan. Nah persidangan itu nanti ada kejelasan berapa lama sampean di penjara. Sampean nggak punya duit ini, Mbak nggak punya duit, Mbak bagaimana untuk beli tiket bla 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 bla. Oke, kalau sampean nggak punya duit, secara otomatis di penjara itu sampean bakal bekerja. Nanti kalau sampean sudah cukup uangnya, nanti sampean bakal dibelikan tiket oleh mereka ya dari uang sampean bekerja tadi. Dan biasanya itu ada kelebihan dari gaji yang ditahan oleh mereka. Jadi nanti sisanya kalau sampean sudah keluar bakal diberikan kan kawan, selain tiket itu. Jadi selain tiket sama sisa gaji itu akan diberikan ke sampean. Itu kenapa mbak-mbak Indonesia yang ditahan itu pulang juga dapat uang, karena di penjara itu juga bekerja kan kawan. Ini yang pertama ya. Oke kan kawan, ini yang kedua. Jadi ada alternatif lainnya lagi ketika sampean ini tidak mau ke imigrasi. Jadi silakan kawan-kawan minta bantuan kepada KJRI Hong Kong. Nanti di KJRI Hong Kong pasti sampean bakal dikasih tahu kemana sampean harus melakukan satu persatu langkah. Contoh, sampean harus melaporkan ke imigrasi dulu. Itu pun atas rujukan dari KJRI. Bisa jadi minta surat pengantar dari KJRI, karena sampai nanti juga butuh yang namanya surat perjalanan laksana paspor kan, ketika sampean nanti pulang ke tanah air, karena dipastikan paspor sampean itu ditahan oleh imigrasi Hong Kong, belum tentu dikembalikan kan kawan. Jadi sampean pasti nanti disuruh melaporkan ke KJRI. Jadi lebih baik lapor ke KJRI itu dulu. Nah jika KJRI ini tidak menghandle kasus sampean, malah memarahi sampean, mengusir sampean, sampean ada alternatif lainnya kan kawan, yaitu sampean bisa minta bantuan ke organisasi. Cerita bahwa sampean OS selama 2 tahun di negara Hong Kong nih, kemudian sudah melaporkan ke KJRI, tetapi KJRI ini malah memarahi sampean dan malah mengusir sampean. Jika ada ya,
Nah, ini bagaimana Kak? Minta solusi ini harus bagaimana Kak? Bla bla. Pasti nanti salah satu perwakilan organisasi ini pasti akan mendatangi KJRI dengan sampean yang mendapatkan masalah tadi. Jadi itu gunanya organisasi, ketika kawan-kawan sudah mentok minta bantuan ini itu, tapi semua bantuan yang Anda mintain tadi ini malah mengusir Anda, malah tidak membantu sampean. Jadi gunanya organisasi itu adalah yang terakhir kali ketika sampean memiliki masalah, KJRI Hongkong lepas tangan kan kawan. Jadi itu saran saya ketika sampean melakukan OS di negara Hongkong. Nggak usah kawan-kawan membuli, memaki mereka-mereka yang OS. Karena orang OS itu bermacam-macam alasannya. Ada yang dimana OS ini paling dibenci, paling gak sukai sama sampean. Pasti pertama, orang yang ikut-ikutan karena temennya ngajak OS. Ada nih, punya temen OS kemudian ngajak sampean untuk OS, itu juga ada. Ada juga pacar Anda ini mengajak sampean OS, tujuannya agar bisa tinggal bareng bersama tiap malam, pagi, siang, malam, sore. Jadi karena mereka ini lagi jatuh cinta untuk pertama kali, bisa saja mereka ngajak sampean OS. Jadi sekali lagi banyak hal. Yang kedua, sampean OS pengen cari gaji yang besar, ini juga ada. Nah, hal-hal negatif itulah mungkin sampean bakal membenci mereka-mereka yang memilih jalan pintas, yaitu OS tadi. Namun ada juga OS yang dimana dipaksa. Loh, kok bisa OS dipaksa? Emang siapa yang memaksa? Yang memaksa itu adalah agensi, yang memaksa itu adalah majikan. Bagaimana kok bisa majikan memaksa, agensi bisa memaksa? Oke, jadi sampean tuh kerja yang rajin banget, bagus bahasa oke, sampean tuh rajin, baik. Tapi karena majikan gak suka sama sampean yang cantik, sampean bisa langsung itu di-interminate. Kemudian setelah di-interminate, sudah hampir selesai potongan, di-interminate, kemudian minta bantuan sama agensi, malah agensi sampean tidak mau membantu sampean. Padahal sampean tuh pengen banget kerja di negara Hongkong, pengen kirim uang buat anak sampean, pengen kirim buat suami sampean, pengen kirim uang buat ibu sampean yang memiliki hutang yang banyak di Indonesia. Secara otomatis sampean terpaksa kan tetap tinggal di negara Hongkong walaupun tidak memiliki visa. Jadi sampean mengambil sikap OS tadi karena dipaksa OS oleh kedua lembaga tersebut, majikan dan juga para agensi. Ini yang pertama. Jadi sampean tidak ada atau tidak bisa kalau nggak OS. Karena yaitu kalau sampean pulang ke Indonesia nggak dapat duit nih, jadi sampean terpaksa harus OS. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sampean OS karena tidak memiliki duit untuk membayar agensi. Contoh, sama setelah diputus kontrak, sampean pengennya bayar bruding 1.500, tapi uang semuanya itu sudah diambil agensi, sampean tidak memiliki uang lagi. Adakah kasus seperti itu? Ada kan kawan. Jadi diputus kontrak, uang interminitan diambil agensi, tiket diambil agensi, semuanya diambil agensi, sisa cuma berapa ribu, dan kemudian sampai disuruh membayar building lah dan sejenisnya lah, proses lah, tapi sampai nggak memiliki duit loh. Itu dari mana dapatnya duit? Apalagi agensi tersebut itu tidak mau membantu sampean untuk mencarikan part-time karena tidak mau mengambil risiko. Kalau sampean ketangkep, nanti yang salahin agensi. Secara otomatis sampean kan bakal memilih OS. Jadi banyak hal kenapa mereka melakukan OS di negara Hongkong. Jadi sekali lagi nggak tahu yang mana kasusnya mereka. Jadi alangkah lebih baiknya lagi kalau melihat mendengar mereka OS, gak usah membuli, asal mereka bekerja dengan baik, kemudian mereka tidak melakukan sesuatu kejahatan yang fatal di negara Hongkong, maling, jualan sabu-sabu, kemudian jualan apem dan sejenisnya. Hal itu kan fatal ya kan kawan. Oke, semoga dengan adanya pembahasan seperti ini bermanfaat. Karena yang terpenting, ada kasus yang paling diambil
sisi positifnya adalah pelajaran ya. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.